rekan-rekan guru yang saya cintai. Pada pagi ini saya ingin berbagi aksi nyata modul 1.4, yaitu tentang budaya positif. Nah, sebelum mulai, izinkan saya mengaturkan penganjali umat terlebih dahulu. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Sebelum kita lanjut ke materi, saya ingin mengajak Ibu dan Bapak untuk bersemangat dulu ya. Nah, untuk itu semangat pagi. Pagi luar biasa. Oke, karena sudah semangat, saya ajak Bapak Ibu tepuk lagi sekali ya. Tepuk ber, masih ingat tepuk ber? Masih. Tepuk ber 1 kali, ber. Tepuk ber 2 kali, ber. Tepuk ber 3 kali, ber. Tepuk berkali-kali, ciki ber. Seperti itu ya. Tepuk ber. Baik, karena Bapak dan Ibu saya lihat sudah siap, maka saya akan mulai saja tentang konsep utama dari modul budaya positif. Nah, di antaranya ini ada beberapa. Yang pertama itu perubahan paradigma belajar, kemudian ada disiplin positif, motivasi perilaku manusia, ada kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, ada keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, kita mulai dulu dari yang pertama, yaitu tentang pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru ini dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi. Nah, sehingga setiap siswa itu belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, dari paradigma baru ini kita dituntun untuk mengubah cara pandang kita agar menciptakan murid yang memiliki profil pelajar Pancasila, seperti itu ya. Kemudian setelah paradigma baru, setelah kita cara pandang kita berubah, baru kita masuk ke disiplin positif. Nah, dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Nah, kenapa seperti itu? Karena disiplin itu bukan dari dirinya, seperti itu ya, karena orang lain dia disiplin. Nah, oleh karena itu, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Nah, kalau tadi disiplinnya itu karena orang lain, nah, itu namanya ekstrinsik. Nah, kalau anak itu bisa disiplin oleh dirinya sendiri, itu disebut dengan motivasi intrinsik. Nah, itu motivasi yang muncul dari dirinya sendiri. Kemudian setelah disiplin positif, kita perlu mengetahui tentang motivasi dari perilaku manusia. Nah, motivasi tersebut merupakan dorongan yang timbul pada diri seorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Nah, yang pertama di sini
motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Nah, itu motivasi dari luar, sehingga anak itu menjadi disiplin karena takut dihukum. Kemudian motivasi kedua, mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini juga motivasi seorang murid untuk melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapatkan imbalan. Ini merupakan motivasi ekstrinsik karena dari luar, pengaruh dari luar, bukan dari diri anak itu sendiri. Kemudian motivasi yang ketiga yaitu menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Nah, murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi intrinsik. Nah, ini motivasi yang muncul dari dalam diri anak tersebut. Kemudian di sini juga ada yang namanya konsep disiplin, identitas gagal. Nah, Bapak dan Ibu, kita tahu ada dua di sini, hukuman dan penghargaan. Nah, identitas gagal dari hukuman biasanya itu bersifat menyakitkan bagi anak. Kemudian perasaan tidak nyaman. Kemudian murid takut. Hukuman ini juga sifatnya memaksa. Kemudian murid cenderung menyembunyikan kesalahan. Kemudian murid menjadi rendah diri. Nah, inilah identitas gagal dari hukuman. Kemudian identitas gagal dari penghargaan, contohnya yaitu tidak efektif. Tidak efektif di sini, misalkan motivasi anak itu muncul kalau ada imbalannya, seperti itu. Nah, kalau tidak ada imbalannya, tidak akan muncul disiplin. Nah, itulah yang membuat tidak efektif. Kemudian merusak hubungan atau sifat iri. Nah, kadang ini kita biasanya memberikan hadiah kepada yang juara 1. Kemudian bisa saja yang juara 2 itu merasakan iri, seperti itu ya. Nah, itulah dapat bisa merusak hubungan antar murid. Itu penghargaan. Kemudian mematikan kreativitas. Kemudian menghukum untuk sistem ranking. Nah, ini juga sistem ranking untuk zaman sekarang itu dihindari, seperti itu ya, karena itu sebenarnya bentuk hukuman, menghukum. Kemudian yang terakhir, merampas hak menghargai dirinya. Jadi dalam penghargaan ini kan diberikan oleh orang lain, begitu ya penghargaannya, bukan penghargaan dari dirinya sendiri, seperti itu. Kemudian jika ada konsep disiplin identitas gagal, sekarang kita lihat konsep disiplin identitas yang sukses. Nah, yang sukses ini ada dua, berupa konsekuensi dan juga ada restitusi. Nah, apa itu identitas sukses konsekuensi? Nah, ini dalam konsekuensi penguatannya jangka pendek. Kemudian diperlukannya monitoring yang berkelanjutan kepada anak. Kemudian ada stimulus respon, ada sebab akibat, seperti itu ya. Kemudian murid menghormati peraturan. Yang terakhir, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Nah, karena ini adalah bentuk dari konsekuensi, seperti itu ya. Kemudian yang dalam bentuk restitusi, murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Kemudian fokus pada pemecahan masalah jangka
panjang. Kalau tadi konsekuensi jangka pendek, di restitusi ini jangka panjang. Murid menghormati dirinya dan orang lain. Ada teori kontrol, nanti kita pelajari tentang teori kontrol. Ada yang terakhir yaitu murid bersemangat memperbaiki kesalahannya. Mungkin masih bingung ini, apa itu restitusi, seperti itu ya. Nah, untuk selanjutnya kita ke konsep disiplin pendekatan restitusi. Nah, dari tadi saya bilang restitusi. Nah, restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini dikemukakan oleh Goseni pada tahun 2004. Nah, adapun ciri-cirinya yaitu bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran, bukan paksaan. Yang keempat itu menuntut untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kemudian fokus pada karakter, bukan tindakan. Menguatkan dan fokus pada solusi. Nah, dalam restitusi ini, kalau anak berbuat salah, biasanya kan kita seringnya menghukum, begitu ya. Nah, dalam restitusi ini kita menggiring anak atau murid itu untuk mencari pemecahan masalahnya sendiri atas kesalahannya, seperti itu. Kemudian perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, kita pakai contoh kasus. Siswa sering tidak mengerjakan PR. Kalau ada siswa yang sering tidak mengerjakan PR, kalau dalam bentuk hukuman seperti ini, guru menghukum siswa tersebut hormat bendera selama 10 menit. Guru marah, murid menjadi takut. Nah, itu adalah salah satu bentuk dari hukuman. Kemudian bagaimana dengan konsekuensi? Nah, untuk konsekuensi, guru itu memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Kemudian guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Nah, itu konsekuensi. Nah, bagaimana dengan restitusi? Nah, dalam restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas terlebih dahulu atau dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalah. Nah, di sini ada keyakinan kelas. Nanti kita bahas tentang keyakinan kelas. Kemudian yang kedua, guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Nah, itulah perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, kemudian kita masuk ke kebutuhan dasar manusia. Nah, biasanya anak itu melakukan kesalahan, biasanya dia ingin memenuhi dari kelima kebutuhan dasar ini. Misalkan bertahan hidup. Nah, bertahan hidup itu lebih banyak kepada fisiologis, seperti itu ya. Untuk bertahan hidup, misalkan kesehatan, rumah, seperti itu. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Nah, biasanya anak-anak itu mencari perhatian, baik itu terhadap murid, sesama murid maupun dengan gurunya. Nah, itu kebutuhan dasar manusia yang kedua, yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian kebutuhan dasar yang ketiga ada yang namanya penguasaan. Dari penguasaan ini murid merasa bisa mengontrol temannya, seperti itu ya. Kebutuhan akan mengontrol orang lain, itu kebutuhan dasar manusia, penguasaan. Kemudian
Selanjutnya ada kebebasan. Nah, biasanya murid itu membutuhkan kebutuhan dasar kebebasan. Nah, kadang dia di sekolah itu merasa bosan, sering merasa bosan dengan pelajaran, misalkan hanya membaca terus. Nah, dia ingin kebebasan yang lain, misalkan menggambar seperti itu. Ya. Kemudian ada yang terakhir yaitu kesenangan. Murid biasanya melakukan atau belajar itu karena dia merasa senang, gitu ya. Nah, karena itu kita harus menemukan rasa senang murid itu di setiap pembelajaran. Nah, itulah kebutuhan dasar dari manusia. Kemudian lanjut kita ke 5 posisi kontrol restitusi. Di sini ada 5 posisi kontrol. Yang pertama sebagai penghukum. Yang kedua pembuat rasa bersalah. Yang ketiga posisi kontrol sebagai teman. Yang keempat posisi kontrol sebagai pemantau. Kemudian yang terakhir posisi kontrol sebagai manajer. Nah, apa sih yang dimaksud dengan posisi kontrol ini? Maka kita akan lanjut dulu melihat video berikut ini. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Goshen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam.
Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang? Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah, sana. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah, sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal.
Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak guru hebat. Baik, Bapak dan Ibu, tadi itu adalah 5 posisi kontrol jadi seorang guru ya. Yang pertama itu penghukum, pembuat rasa bersalah, kemudian ada teman sebagai teman, ada pemantau atau monitor, yang kelima yaitu sebagai posisi manajer. Nah, dari video kita disarankan atau posisi terbaik kita adalah sebagai seorang manajer. Nah, dalam posisi manajer diharapkan kita bisa membimbing murid untuk memecahkan masalahnya sendiri. Nah, itu saya akan berikan contoh penerapan 5 posisi kontrol dengan kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah, jika kita berada pada posisi penghukum, maka kita akan bilang seperti ini: patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan barisan. Nah, itu adalah penghukum. Kemudian posisi pembuat rasa bersalah,
Berapa kali Bu Guru harus memberitahu kamu, Ibu kecewa sama kamu. Nah, itu membuat murid bisa merasa bersalah seperti itu. Ya. Kemudian posisi teman. Ayolah yang tertib, buat Ibu bangga. Kali ini tidak apa-apa salah. Nah, itu posisi sebagai teman. Kemudian sebagai pemantau, kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya. Seperti itu. Berarti di pemantau ini selalu berkaca kepada peraturan. Seperti itu. Kemudian yang kelima yaitu posisi manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Seperti itu kira-kira pertanyaannya. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Nah, ini kita menggiring siswa agar bisa memecahkan masalahnya sendiri. Seperti itu. Itu posisi manajer. Kemudian dalam posisi manajer di video, di sana kita dengar ada keyakinan sekolah seperti itu ya. Nah, untuk lingkup yang lebih kecil kita bisa membuat keyakinan kelas. Apalagi keyakinan kelas itu ya. Nah, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Itu pertanyaannya ya. Nah, kita lihat dulu yang pertama. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Pertanyaan kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Nah, ini pasti ada jawabannya. Yang pertama, kira-kira apa dari teman-teman? Ada hukumnya. Nah, berarti taat hukum begitu ya. Supaya aman, berarti aspek keselamatan ada di sini ya. Nilai kebajikan keselamatan seperti itu. Nah, untuk yang mencuci tangan pasti berkaitan dengan kesehatan seperti itu ya. Kemudian setelah kita tahu apa itu keyakinan kelas, di sini ada contohnya. Di sini ada contoh pertama, datang tepat waktu. Hormati guru dan teman. Angkat tangan jika ingin bicara. Dengarkan penjelasan guru. Rapikan buku setelah belajar. Nah, ini contoh dari keyakinan kelas. Nah, nanti di tahun pelajaran baru saya harap ini Bapak dan Ibu bisa membuat keyakinan kelas masing-masing ya. Nah, untuk membuat keyakinan kelas kita perlu memperhatikan beberapa hal. Yang pertama, lebih abstrak dari peraturan. Jadi keyakinan kelas itu tidak sama dengan peraturan seperti itu ya. Nanti sifatnya lebih abstrak. Kemudian berupa pernyataan universal. Pernyataannya bersifat umum seperti itu ya. Kemudian dibuat dalam bentuk positif. Apa maksudnya dibuat dalam bentuk positif? Nah, misalkan ini ada peraturan sekolah tidak boleh datang terlambat. Nah, kalau tidak boleh datang terlambat itu merupakan kalimat negatif. Nah, perlu kita mengubahnya menjadi kalimat positif. Misal contoh, datang tepat waktu. Nah, berbeda dengan tidak boleh datang terlambat. Beda ya, beda. Kalau tidak boleh datang terlambat itu adalah kalimat negatif, maka kita perlu mengubahnya ke bentuk positif, yaitu datang tepat waktu.
seperti ini. Ya, datang tepat waktu. Kemudian sedikit saja agar mudah diingat. Singkat saja, tidak terlalu panjang begitu ya, agar mudah diingat. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Jadi pasti ada penyesuaian seperti itu ya. Sesuaikan dengan kondisi sekolah dan kelas kita untuk membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Nah, di sini saya lihat sudah ada kesepakatan kelas saling memaafkan seperti itu ya. Nah, sudah bagus sekali dari Ibu Nyoman ini. Sudah membuat, mungkin di semester depan bisa diperdalam lagi. Ya, misalkan kita perdalam di sini di pernyataan universal. Nanti saya bisa bagikan nilai-nilai universal apa saja yang ada seperti itu ya. Nilai universalnya bisa kita ambil dari profil pelajar Pancasila P3 ya. Di sana ada kritis, mandiri, itu bisa dipakai. Kemudian setelah itu baru kita harus melibatkan semua warga kelas atau sekolah untuk membuat keyakinan kelas atau sekolah ini. Jadi tidak hanya gurunya yang membuat. Kalau hanya gurunya salah. Ya. Jadi kita harus menanyakan juga kepada siswa. Mungkin kita bisa kasih pertanyaan-pertanyaan pemantik seperti itu ya. Apa yang kamu butuhkan di kelas? Bisa mungkin menulis pada kertas post-it, ditempel di depan. Nah, setelah itu baru kita bisa simpulkan keyakinan kelas yang bisa kita ambil bersama murid kita. Seperti itu ya. Nah, itu sedikit tentang pembentukan keyakinan kelas. Nah, kemudian kita lanjut ke berikutnya, yaitu tentang segitiga restitusi. Nah, dalam restitusi tadi kita disarankan posisi kita sebagai manajer ya. Jadi nanti posisi kita sebagai manajer, kita akan menerapkan yang namanya segitiga restitusi. Nah, guru berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah melalui 3 tahapan. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Itu tahap pertama. Kemudian tahap kedua, validasi tindakan yang salah. Itu tahap kedua. Kemudian tahap ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, dalam segitiga restitusi, langkah pertama dalam segitiga restitusi yaitu menstabilkan identitas. Kita bisa bertanya kepada anak seperti berikut ini. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Nah, itu adalah salah satu contoh pertanyaan yang bisa menstabilkan identitas anak. Ya, jangan nanti anak dalam keadaan tidak stabil, kita melakukan langkah kedua langsung ke validasi tindakan yang salah, nanti tidak berjalan segitiga restitusi ini. Kita cooling down dulu anaknya, stabilkan identitasnya, baru kita bisa masuk ke tahap yang kedua, yaitu validasi tindakan yang salah. Nah, adapun contoh pertanyaan untuk validasi tindakan yang salah, yaitu kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Nah, itu yang bisa kita tanyakan. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, itu adalah memvalidasi tindakan yang salah. Kemudian setelah anak memvalidasi tindakan yang salah, baru kita bisa lanjut
ke tahap yang ketiga, yaitu menanyakan keyakinan. Nah, sebelumnya kita wajib memiliki keyakinan kelas. Oleh karena itu, saya ajak Bapak dan Ibu guru ini, wali kelas, untuk membuat keyakinan kelas masing-masing di sekolah yang disepakati bersama murid. Nah, nanti di tahap ketiga kita bisa menanyakan keyakinan yang sudah kita buat dengan anak. Seperti itu ya. Misalkan keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati, kita bisa bertanya kepada anak, keyakinan kelas apa yang sudah pernah disepakati antara guru dan murid. Kemudian pertanyaan selanjutnya, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah, itu adalah menanyakan keyakinan. Nah, dalam menanyakan keyakinan ini juga kita menggiring anak untuk memecahkan masalahnya sendiri, seperti itu ya. Nah, contohnya mungkin saya bisa berikan kasus, contoh kasus saja. Di sini saya pakai kasus Siti Aisyah, adalah siswa yang selalu kedapatan terlambat untuk datang ke sekolah. Siti selalu tergesa-gesa sehingga datang ke sekolah tidak tepat waktu. Sebagai guru harus menyelesaikan masalah ini dengan baik menggunakan tahapan segitiga restitusi. Nah, dalam hal ini tentu posisi kita sebagai manajer ya, selalu posisikan diri kita sebagai manajer. Nah, untuk penyelesaian kasusnya seperti berikut ini. Nah, selamat pagi Siti. Siti sudah istirahat tadi? Sudah di kantin. Siti tahu nggak kenapa Bapak panggil tadi? Tidak tahu. Tidak tahu. Oke, sekarang Bapak mau tanya. Tadi Siti berangkatnya jam berapa ya? Jam 7.35. Siti tahu nggak jam berapa sekolah kita masuk? Jam 7.30. Oke. Nah, ini contoh menstabilkan identitas. Selanjutnya, menurut Siti itu datang tepat waktu atau tidak? Terlambat ya. Oke. Menurut Siti terlambat itu baik atau tidak ya? Tidak baik karena melanggar aturan sekolah. Ya, oke. Tidak baik karena melanggar aturan sekolah. Jadi gini Siti, setiap manusia itu tidak ada yang sempurna, pasti pernah berbuat salah. Ya, sama halnya juga Bapak di waktu sekolah itu pernah melakukan kesalahan, sama seperti Siti datang terlambat, gitu ya. Namun di sini Bapak tidak mencari siapa yang salah atau kesalahan dari Siti, gitu ya. Di sini Bapak hanya mau membantu Siti untuk mencari solusi keterlambatan Siti ke sekolah. Siti pasti punya alasan datang terlambat ke sekolah. Nah, coba cerita sama Bapak. Saya terlambat karena ketiduran Terlalu malam tidurnya. Siti itu tidur malam karena apa? Nonton TV. Berarti Siti karena tidur kemalaman, bangunnya jadi kesiangan, gitu ya? Ya, Pak. Nah, itu tadi contoh validasi tindakan yang salah. Kita menanyakan tentang tindakan Siti, apakah tindakannya benar atau tidak, seperti itu ya. Nah, selanjutnya tahap ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Siti masih ingat nggak dengan keyakinan kelas yang kita buat sebelumnya? Masih, oke. Keyakinan apa itu? Disiplin dan
disiplin dan tepat waktu. Siti yakin nggak nilai disiplin dan tepat waktu itu penting untuk kita? Yakin ya? Nah, sekarang apa yang harus Siti lakukan agar datang tidak terlambat? Tidak menonton TV sampai larut malam. Tidak nonton TV sampai larut malam. Oke, menghidupkan alarm itu yang bisa Siti lakukan. Nah, sekarang Siti sudah tahu apa yang harus dilakukan. Bapak mau tanya, apa mau dilakukan ini? Mulai hari ini. Oke, karena mulai hari ini Siti lakukan disiplin dan tepat waktu. Nah, sekarang Bapak tanya, Siti yakin bisa nggak ini? Bisa. Oke, karena Siti sudah yakin bisa, sekarang Bapak persilakan Siti untuk kembali ke kelas. Ingat diterapkan apa yang ingin Siti lakukan tadi ya. Nah, silakan kembali. Oke, itu tadi tentang menanyakan keyakinan. Nah, maka untuk menanyakan keyakinan penting terlebih dahulu kita memiliki keyakinan bersama dengan murid kita. Jadi kita bisa di tahap akhir menanyakan keyakinan yang sudah disepakati, apa keyakinan yang dilanggar. Nah, kemudian baru menanyakan solusi dari murid tersebut. Nah, itu tahap penting dari segitiga restitusi. Nah, untuk diseminasi budaya positif hanya sekian yang bisa saya berikan. Semoga teman-teman, Bapak Ibu guru bisa mengimbaskan atau mengimplementasikan di kelas apa yang sudah saya sampaikan hari ini tentang budaya positif. Yang pertama itu perubahan paradigma baru, gitu ya. Apa itu disiplin positif dan seterusnya. Nah, hanya itu saja yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Saya akan tutup kegiatan ini dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi Om. Terima kasih atas kehadirannya.